Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selere Utami dengan NIM 08061282227057. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai skema dari dana pabrik sediaan steril saya. Oke, baik. Untuk yang pertama itu di lantai satu, kita punya lobi untuk menerima tamu, lalu ada kantin dan ruang merokok, lalu ada ruang pimpinan dari pabrik itu sendiri dan ruang rapat. Di sini juga ada ruang dari para manajer, area perkantoran untuk karyawan, dan laboratorium untuk mengevaluasi sediaan. Nah, laboratorium ini terdiri dari laboratorium mikrobiologi, kimia, quality control, dan monitor lingkungan. Lalu di bagian luar itu terdapat fasilitas pengolahan limbah yang terpisah agar tidak mencemari daerah pabrik. Di lantai satu juga terdapat musola dan toilet untuk para karyawan dan tangga untuk akses menuju lantai kedua. Baik, lalu lantai kedua ini merupakan area produksi dari sediaan steril, yang mana setelah kita naik ke tangga, itu kita akan memasuki area loker pegawai untuk para pegawai menyimpan barang-barang mereka. Lalu ada ruang ganti yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, lalu ada ruang pencucian alat untuk mencuci alat, dan ruang untuk menyimpan alat bersih yang tidak perlu disterilisasi. Lalu di sini juga terdapat ruang maintenance air handling unit yang untuk mengatur sirkulasi udara yang terfilter dan terdistribusi di area steril. Lalu terdapat fasilitas pembuatan purified water dan pembuatan WFI. Dari sini kita akan memasuki ruang ganti steril dan akan memasuki koridor dari produksi steril. Di sini juga terdapat ruang cuci dan akses menuju ruang bahan baku steril yang terhubung dengan airlock dan passbox. Di sini juga terdapat ruang bahan baku non steril yang juga terhubung dengan fasilitas yang sama. Perbedaannya pada ruang bahan baku steril itu sediaannya itu harus disimpan steril, sementara pada bahan baku non steril itu tidak perlu disimpan secara steril karena masih dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Biasanya untuk sediaan bahan baku non steril ini akan dilakukan sterilisasi akhir. Dari sini kita akan memasuki ruang ganti steril dan akan memasuki airlock. Di airlock ini akan terjadi gowning, lalu kita akan memasuki koridor dari produksi steril. Di sini terdapat dua jenis ruang pembuatan, yaitu ruang pembuatan kelas 1A yang terdiri dari ruang penimbangannya, ruang pembuatan dan ruang pengisian dan sealing, lalu ruang kelas 1B yang terdiri dari ruang formulasi, ruang pembuatan. Perbedaannya itu pada kelas 1A itu sediaan itu harus benar-benar steril, sementara pada kelas 1B itu eh, hanya dibuat secara aseptis dan akan dilakukan sterilisasi melalui sterilisasi akhir. Dari kedua ruangan ini kita akan memasuki ruang untuk sterilisasi yang mana terdiri dari sterilisasi panas kering atau oven, sterilisasi panas basah atau autoclave, sterilisasi dengan sinar gamma, dan sterilisasi dengan gas etilen oksida. Dari sini, kita akan memasuki ruang pendinginan, lalu ruang IPC. Nah, lalu kita akan memasuki staging room yang mana di sini akan dipisahkan produk yang lolos dan produk yang tidak lolos. Di sini, produk yang lolos akan memasuki ruang kelas 3 yang terdiri dari ruang labeling, ruang pengemasan sekunder, pengemasan tersier, ruang simpan produk jadi steril, dan akan memasuki ruang pengiriman. Dari ruang pengiriman ini kita ada akses untuk keluar menuju ke koridor kelas D lagi agar dapat keluar dari ruang produksi steril. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.